Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 31 Januari 2024. Yesus memahami kekurang percayaan. Kutipan dari Injil Markus bab 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Sobat Katolikana, perikop Injil hari ini menceritakan kunjungan Yesus ke kota kelahirannya, Nazaret. Orang-orang di Nazaret kesusahan menerima fakta tentang Yesus selain ia adalah anak Yosef, si tukang kayu di kota itu. Kebiasaan pandangan tentang Yesus itulah yang membuat orang-orang Nazaret buta akan sifat ketuhanan dan otoritas kudusnya. Mereka tidak bisa melihat, apalagi percaya dengan mukjizat yang ada di depan mata mereka. Yesus mengakui dan memahami kesulitan diterimanya dia sebagai seorang nabi di kota kelahirannya sendiri. Penolakan warga itu jelas bukan kesalahan Yesus, tetapi lebih sebagai sebuah konsekuensi logis dari kekurang percayaan orang-orang Nazaret padanya. Ini bisa menjadi penggambaran umum tentang bagaimana persepsi atau kebiasaan pandangan kadang menutupi hati terhadap kebenaran ilahi. Injil hari ini juga menegaskan bahwa iman itu adalah prasyarat untuk mukjizat. Ditunjukkan bahwa kurangnya iman orang-orang Nazaret membatasi manifestasi mukjizat-mukjizat dalam hidup mereka. Iman digambarkan sebagai elemen penting dalam penerimaan berkat-berkat ilahi. Sejalan dengan iman kita sebagai orang Katolik, Gereja menekankan pentingnya iman sebagai saluran untuk dilalui rahmat dan mukjizat Allah dapat bekerja. Fakta bahwa Yesus dikenal sebagai tukang kayu dan memiliki keluarga adalah bukti kemanusiaannya. Namun, kegagalan orang-orang untuk mengenali kodrat ilahinya menghalangi mereka untuk sepenuhnya mengambil manfaat dari ajaran dan mukjizatnya. Bagian ini menekankan misteri inkarnasi, ketika Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Sobat Katolikana, Injil hari ini diakhiri dengan Yesus yang tercengang karena kurangnya iman orang-orang Nazaret itu. Keheranan ini mencerminkan perspektif ilahi tentang tanggapan manusia terhadap wahyu Allah. Sebagai orang Katolik dan orang percaya, kita didorong untuk mendekati Yesus dengan hati terbuka dan mengakui otoritas ilahinya, bahkan di tengah-tengah kebiasaan hidup sehari-hari. Ini menggarisbawahi peran vital iman untuk mengalami kuasa transformatif dari ajaran dan mukjizat Kristus. Injil hari ini mendorong orang percaya untuk merenungkan penerimaan kita terhadap ajaran Kristus dan panggilan untuk menumbuhkan iman yang mendalam dan penuh. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, tukang kayu ilahi jiwa kami dengan rendah hati datang ke hadapan-Mu. Berilah kami hikmat untuk melihat melampaui hal biasa, mengenali otoritas ilahi-Mu
di tengah-tengah kami. Semoga kita tidak terhalang oleh praduga atau batas-batas pemahaman manusia. Dalam menghadapi keraguan dan skeptisisme, tanamkan dalam diri kami iman yang mendalam. Semoga hati kami terbuka terhadap kuasa transformatif firman-Mu dan mukjizat-mukjizat yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk memeluk ajaran-ajaran-Mu dalam kerendahan hati dan kekaguman. Kami berdoa, memohon rahmat untuk melihat-Mu bukan hanya sebagai putra tukang kayu, tetapi sebagai juru selamat manusia. Semoga kehadiran-Mu dalam hidup kami menjadi pengingat akan kasih dan rahmat ilahi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.